Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Hendrik HG, dengan kisah berbagi cerita perjalanan hidup kita semua. Nah, buat teman-teman, di sini saya ingin bercerita tentang perjalanan pengobatan pada kedua mata saya. Saya berobat di tahun 2023 menjalani pengobatan alternatif. Nah, setelah saya menjalani pengobatan alternatif, saya dibantulah sama seseorang, teman saya juga. Dia kita sebut aja namanya Aki ya. Nah, sebelum saya bercerita tentang perjalanan pengobatan pada kedua mata saya, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video channel YouTube saya, Hendrik AG, dengan kisah berbagi cerita perjalanan hidup kita semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rizki yang berlimpah, sehat dan panjang umur, selalu dalam pelindungan Allah. Nah, buat teman-teman, saya tidak bosan untuk mengasih saran atau mengasih tahu buat teman-teman yang masih berminum minuman keras jenis apapun. Yang pertama, minuman oplosan. Jauhilah, hindarilah minuman tersebut. Nanti bisa menyebabkan fatal akibatnya, seperti apa yang saya alami sampai saat ini saya tidak bisa melihat. Nah, sebelum saya bercerita tentang perjalanan hidup saya, buat teman-teman tonton terus, jangan di skip videonya, tonton sampai tuntas, sampai habis. Langsung aja kita ungkap kisah-kisah cerita perjalanan pengobatan hidup saya. Kita putar ceritanya. Nah, di tahun 2023 saya mengalami pengobatan yang ada di daerah Tangerang sampai bulan 10. Saya sempat berhenti karena terbatasan ekonomi. Saya mondar-mandir, naik Grab bolak-balik, dan alhamdulillahnya sampai saat ini saya masih ada yang menemani dari keluarga saya. Sampai saat ini juga saya masih ada yang mengurusi istri saya dari keluarga istri saya. Nah, di situ ada temen saya, sebut aja namanya Aki. Dia menawarkan jasanya kepada saya untuk membantu pengobatan kepada kedua mata saya. Di saat itu saya tidak menanyakan itu, saya tetap menjalani pengobatan yang ada di Tangerang alternatif. Saya berjalan terus. Pada saat itu saya menanyakan lagi, apakah benar ada yang menolong saya untuk mengobati kedua mata saya. Saya menanyakan lagi kepada Aki, dan Aki menjawab kepada saya, benar, Aki itu pernah diobatin anaknya. Setelah diobatin, alhamdulillah anaknya Aki itu sembuh. Dan kata Aki itu, kita tidak mengeluarkan biaya. Dan pada akhirnya saya tetap menanyakan terus kepada Aki. Alhamdulillah di tahun 2024, nah saya tetap menanyakan lagi. Tepatnya tanggal 1 hari Senin jam 10 pagi saya diantarlah sama Aki ke tempat yayasan. Disitulah alhamdulillah saya bertemu sama ketua yayasan, dan saya langsung ketemu sama beliau dan ketua yayasan tersebut, menanyakan penyakit kedua mata saya.
Pada akhirnya saya diurus sama kedua yayasan, sama teman-teman saya, dan saya langsung dibawa ke rumah sakit. Ketua yayasan tersebut begitu baik, dan saya juga tidak bisa ngomong apa-apa karena saya terima kasih udah ada yang nolong saya, ada yang bantu saya untuk pengobatan kedua mata saya. Pada akhirnya saya dirujuklah di rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Selatan. Sesampainya saya di rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Selatan, saya dikasih obat oleh dokter tersebut. Dan di situ saya diantar oleh adik ipar saya, ya termasuk tim saya juga. Dan di situ dokter memonis mata saya tidak bisa ditangani dan tidak bisa diobatin lagi. Dan saya juga merasa sedih dengan cerita dari dokter. Padahal saya ingin bisa melihat anak saya dan istri saya, orang-orang yang saya sayangi. Dan pada akhirnya dokter mengasih saya obat, dan saya tebuslah obat tersebut. Alhamdulillah obat itu enak di mata saya, tidak mengalami pegel. Ya mudah-mudahan Allah ngasih jalan terbaik buat saya dikasih kesempatan untuk bisa melihat orang-orang yang saya sayangi. Disitulah saya dirujuk kembali oleh dokter tersebut ke rumah sakit ternama yang ada di daerah Jakarta. Setelah itu saya bermalamlah di yayasan tersebut. Setelah 3 hari saya pergilah menggunakan mobil ambulan bersama teman saya yang ada di yayasan, bersama adik ipar saya. Teman-teman di yayasan semuanya begitu baik, dan saya diajak ngobrol. Ya di situ yang ada dimakan, ya kita makan bersama di yayasan itu. Dan pada akhirnya saya ke rumah sakit tersebut dan dinyatakan saya seperti yang dokter bilang, tidak bisa diobati dan tidak bisa ditangani karena saraf-saraf mata saya sudah layu, pucat, dan sudah lemah. Dan di situ saya tidak dikasih obat oleh dokter tersebut, dan saraf-sarafnya sudah putus kata dokter. Dan di situ adik saya juga sempat bengong, tapi saya hanya bisa mengucap, saya istighfar, selalu banyak-banyak berdoa. Ya saya hanya bisa seperti itu. Dan saya menangis, saya pikir percuma, dan saya selalu merenung. Tapi saya pikirin lagi, saya takut nambah penyakit. Saya ambil hikmahnya aja. Dan di situ saya pulang kembali bersama adik saya. Saya tidak mendapatkan obat dari dokter. Dan saya tetap terus semangat berjuang. Terus saya semangat. Saya tidak pernah berputus asa. Saya tetap ikhtiar dimanapun. Saya tetap berobat. Pada akhirnya saya telepon kembali ketua yayasan tersebut. Saya suruh datang ke tempat yayasan. Saya datang lagi lah bersama adik saya. Alhamdulillah ketua yayasan begitu baik dan mengasih semangat buat saya terus. Dan disitulah ada obat yang ditebus dari rumah sakit,
Nah, disitulah obat tersebut ditebusin oleh ketua yayasan. Nah, saya bermalam lagi di yayasan. Kurang lebih 3 hari saya di yayasan untuk saya minta rujukan kembali, karena saya bilanglah sama ketua yayasan, Pak, saya boleh minta rujukan di rumah sakit yang berbeda. Dan ketua yayasan terus mengasih semangat, Bapak mau minta rujuk di rumah sakit mana, Pak? Dan saya menjawab, yang ada di daerah Jakarta Timur. Datanglah saya ke rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Selatan. Pada akhirnya saya minta rujukan kembali, dapatlah rujukan tersebut di daerah Jakarta Timur. Disitulah saya dapat rujukan untuk pengobatan kedua mata saya yang ada di daerah Jakarta Timur, yang pada akhirnya sebelumnya awal saya pertama kena mengalami keracunan minuman alkohol, saya sempat dirawat di rumah sakit tersebut. Dan di rumah sakit tersebut saya sempat dikasih penglihatan kurang lebih 15 meter atau 20 meter saya dikasih penglihatan di rumah sakit tersebut. Dan saya mendatangi lagi rumah sakit tersebut setelah dapat rujukan. Ketemulah saya dengan dokternya. Disitulah saya ngobrol sama dokter, dan dokter sama menyatakan mata saya tidak bisa diobatin kembali karena sudah terlalu lama, dan saraf-saraf mata saya sudah layu, dan dokter bilang saraf-saraf matanya saya sudah putus, tidak bisa disambung kembali. Tapi dokter tersebut tetap masih semangat buat saya, dan dokter ngasih obat kepada saya. Tidak ada yang gak mungkin, dan dokter tersebut bilang kepada saya, banyaklah berdoa, mudah-mudahan Allah ngasih mujizat untuk kesembuhan kedua mata saya. Dan disitu saya tambah semangat. Pada akhirnya saya dikasih obat oleh dokter tersebut. Dan disitulah saya kembali lagi lah ke yayasan untuk berbicara dengan ketua yayasan. Dan dari situlah saya menginap kembali sampai seminggu. Saya menginap bersama adik saya di yayasan, dan orang-orang yang di yayasan, teman-teman yang ada di yayasan begitu baik kepada saya dan adik saya, dan sempat kita ngobrol, ya udah kayak teman lah. Jadi ada di situ kita makan bersama, ya nggak ada ya kita bersama juga. Dan setelah ketua yayasan itu datang, kadang saya dikasih uang sama ketua yayasan tersebut, dan pada akhirnya saya minta izin untuk pulang ke rumah. Ya ketua yayasan tersebut sih pengennya saya tinggal di sana, tapi dengan keadaan saya seperti ini, ketua yayasan tidak bisa mengasih keputusan buat dia sendiri. Dia ngasih keputusan ke saya, terserah bapak mau tinggal di sini silakan, mau pulang silakan, nanti saya kasih ongkos tiap hari. Begitu baik. Saya juga alhamdulillah Allah sudah menemukan saya dengan orang yang baik, dan saya juga berterima kasih bersama Aki. Tanpa Aki saya tidak bisa kenal oleh ketua yayasan tersebut, dan saya tidak tahu tempat di mana tinggal ketua yayasan tersebut. Nah, buat teman-teman juga ini pelajaran, ini cerita kisah saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang
sudah saya ceritakan, dan saya juga sempat mengalami ya, saya sudah putus asa karena keadaan saya sudah tidak bisa melihat. Tapi mau gimana lagi, sudah terjadi, ya kita jalanin. Ini musibah, apa yang terjadi kita terima dengan ikhlas. Maka saya selalu nasihatin buat teman-teman, jauhilah, hindarilah minum-minuman tersebut sebelum teman-teman menyebabkan fatal akibatnya apa yang saya alami seperti ini, menyebabkan kematian, kebutaan kepada kedua mata. Dan mau yang generasi muda maupun yang generasi ya sekarang inilah, jauhilah, nanti nyesel pasti belakangan. Bagi yang sudah punya istri pun, kalau bisa ya berhentilah. Kalau kita tidak berhenti dari sekarang, nanti kalian pasti nyesel apa yang saya alami. Nah, makanya saya selalu bercerita tentang perjalanan hidup saya yang saya mengalami korban minuman oplosan. Saya sudah berobat alternatif ke sana ke sini, saya belum juga ada perubahan. Saya sampai balik lagi ke rumah sakit. Pada awalnya saya umum. Saya sudah mengeluarkan banyak biaya karena saya terbatasan ekonomi juga, dan di situ saya juga mencari uang sendiri. Terus saya juga bertanya-tanya di mana ada pengobatan alternatif. Saya selalu semangat, saya selalu bertanya. Bahkan saya bisa ketemu ketua yayasan pun saya bertanya juga sama teman-teman juga. Pada akhirnya ya saya dikenalin lah sama Aki. Nah itulah, tanpa Aki saya juga tidak bisa kenal. Makanya saya berterima kasih juga sama Aki. Saya tidak bisa ngasih apa-apa dengan Aki. Saya hanya bisa mendoakan semoga Aki diberikan rezeki yang berlimpah, sehat dan panjang umur setelah keluarganya. Dan begitu juga buat ketua yayasan, buat teman-teman yang ada di yayasan juga, dan keluarga-keluarga ketua yayasan. Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki yang berlimpah, sehat dan panjang umur, selalu dalam perlindungan Allah. Nah teman-teman juga nih, mudah-mudahan juga selalu paham, selalu nyimak apa yang saya ceritakan, kisah-kisah perjalanan hidup saya. Kalau saya bilang pahit, ya pahit. Saya bilang sedih, tapi mau diapain lagi dengan keadaan seperti ini. Kesehari-harian saya dari rumah keluar depan pintu, masuk lagi, dan kadang ya saya suka mencari uang dengan cara mengamen. Nah disitulah anak saya sekarang yang menggantikan posisi saya untuk mencari uang. Dan buat teman-teman, kalau bisa berhentilah, hindarilah, jauhilah minum-minuman tersebut. Dan mungkin kisah-kisah cerita perjalanan hidup saya sampai di sini. Jika teman-teman ingin berbagi kisah cerita perjalanan hidupnya, ceritalah, berbagilah bersama saya. Semua orang hidup pasti punya kisah berbagi cerita perjalanan hidupnya. Hubungi WhatsApp yang ada di bawah ini. Nah,
teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video channel YouTube Hendrik AG. Kisah berbagi cerita perjalanan hidup Hendrik Gimanto. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehat dan panjang umur dalam perlindungan Allah. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.